warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai WiFi deployment di Gedung Teknik Kimia lantai 3, Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Selamat menyaksikan. Pada Gedung Teknik Kimia lantai 3 merupakan area yang membutuhkan WiFi yang cakupan dan kapasitasnya yang optimal. Akan tetapi, pada nyatanya gedung teknik kimia pada lantai 3 itu akses pointnya masih terbatas, sehingga dapat menyebabkan gangguan koneksi akibat keterbatasan cakupan dan tingginya user dari lantai 3 pada gedung teknik kimia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis dengan mempertimbangkan jumlah pengguna dan pola penggunaan aplikasi. Perhitungan concurrent usage ratio juga digunakan di sini untuk mempertimbangkan total dari bandwidth guna memastikan koneksi jaringan tetap stabil. Melalui analisis dan simulasi jaringan, ditentukan jumlah akses point yang strategis sehingga strategi distribusi dapat mencakup seluruh area dengan kekuatan sinyal yang merata. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam meningkatkan operasional di kampus teknik kimia, khususnya di lantai 3, baik dalam kegiatan akademik maupun dalam operasional kampus lainnya. Saat ini, di gedung teknik kimia lantai 3 memiliki 5 akses point standar, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam konektivitas jaringan. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain blank spot yang cukup banyak, terutama di area yang jauh dari akses point. Kemudian, kecepatan internet kurang optimal, terutama saat banyak perangkat yang terhubung. Selanjutnya, interferensi sinyal antar akses point karena cakupan yang tidak merata. Kemudian, roaming tidak optimal, sehingga perangkat sering kehilangan koneksi saat berpindah antar akses point. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami merancang 2 skenario alternatif, yaitu 10 akses point standar dan 13 akses point high-end, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam skenario ini kami menambahkan 5 akses point tambahan di luar dari 5 akses point yang telah terpasang atau telah ada pada Gedung Teknik Kimia lantai 3 Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang, sehingga totalnya menjadi 10 akses point standar, yang mana tujuannya adalah untuk memperluas cakupan jaringan dan mengurangi blind spot dengan tetap mempertahankan efisiensi penggunaan frekuensi. Mengenai penempatan akses point ditempatkan di titik strategis berdasarkan area blind spot. Jarak antara akses point dioptimalkan untuk meminimalkan overlap berlebihan. Channel Wi-Fi diatur menggunakan 1, 6, dan 11 untuk menghindari interferensi. Adapun kelebihan dari menggunakan 10 akses point standar ini yaitu yang pertama, cakupannya itu lebih luas dibandingkan menggunakan skenario hanya 5 akses point. Yang kedua yaitu area blind spot berkurang secara signifikan. Dapat kita lihat pada hasil simulasi menggunakan Ekahau, semua titik ruangan itu sudah mendapatkan jaringan yang stabil, walaupun mendapatkan indikator warna kuning dan orange, yang mana indikator warna kuning itu menandakan bahwa sinyal cukup baik, tetapi mungkin mengalami gangguan jika banyak perangkat terhubung atau ada interferensi. Sedangkan warna orange itu menandakan sinyal sedang hingga lemah. Biasanya koneksi masih bisa digunakan, tetapi kualitasnya mulai menurun dengan potensi interferensi dan latensi yang lebih tinggi. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tidak memerlukan akses point high-end, sehingga lebih menghemat atau lebih mengurangi biaya. Kemudian adapun kekurangan jika menggunakan 10 akses point standar ini, yang pertama itu kecepatan internet di area padat pengguna masih kurang optimal, yang mana yang dapat kita lihat tadi masih banyak indikator yang berwarna kuning dan orange yang menandakan bahwa sinyal cukup baik, namun akan tetap bisa mengalami gangguan jika banyak perangkat terhubung atau adanya interferensi. Dan kekurangan yang kedua yaitu performa akses point standar masih terbatas jika jumlah pengguna meningkat drastis.
Sementara rancangan ini cukup meningkatkan cakupan, masih ada beberapa keterbatasan dalam kecepatan dan kestabilan jaringan, terutama di area yang sangat padat. Untuk solusi yang lebih optimal, kami juga mempertimbangkan opsi menggunakan 13 access point high-end yang akan dijelaskan oleh rekan kami berikutnya. Dalam skenario ini, kami menggunakan 13 access point high-end dari Unify yang memiliki kapasitas pengguna lebih besar, jangkauan lebih luas, dan kecepatannya juga lebih tinggi. Nah, untuk access point-nya sendiri ditempatkan di titik yang hampir sama dengan rancangan yang 10 access point yang standar, namun dengan beberapa penyesuaian, contohnya seperti setiap ruangan kita berikan access point masing-masing 1 dan 2 pada lorong, dan 1 juga kita pasang access point pada bagian lobby. Nah, tentunya untuk kelebihannya, cakupannya hampir mendekati 100%, bahkan bisa dibilang tanpa blank spot yang signifikan. Kemudian kecepatannya tentu lebih tinggi karena kapasitas access point tentunya lebih besar. Nah, untuk stabilitasnya juga pastinya sudah lebih baik untuk banyak pengguna. Tentunya cocok juga untuk laboratorium atau kelas-kelas besar. Dengan mengetahui pada lantai 3 ini memang terdapat ada beberapa laboratorium dan sejumlah kelas-kelas. Nah, selain itu juga mendukung teknologi Wi-Fi 6 yang tentunya lebih efisien dan cepat. Untuk kekurangannya sendiri, sudah pasti biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 10 access point standar maupun yang sudah terinstal pada gedung teknik kimia lantai 3. Untuk konsumsi dayanya juga sudah pasti akan lebih besar. Kemudian manajemen jaringannya pastinya berkemungkinan untuk menjadi lebih kompleks. Berdasarkan analisis, jika anggaran terbatas, rancangan 10 access point standar sudah cukup meningkatkan cakupan dibandingkan kondisi existing meskipun masih ada beberapa keterbatasan. Namun, jika ingin kualitas jaringan terbaik, terutama untuk laboratorium, kelas besar, atau area dengan banyak perangkat IoT, maka rancangan 13 access point high-end adalah pilihan yang lebih baik dalam jangka panjang. Sekian video penjelasan tentang Wi-Fi development dari kelompok kami menggunakan EKHU. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.